Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atamut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas ayat ke-17 dan kita sudah membahas beberapa faidah dari ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan. 4 faidah sudah kita bahas. Berikutnya faidah kelima. Faidah ini kita ambil dari firman Allah, wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan kalimat istithna, yakni kalimat insyaallah. Di sini ada pelajaran bagi kita bahwa di antara adab dalam ajaran Islam, jangan memastikan sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang kecuali dengan menyertakan kalimat istitsna, yakni kalimat insyaallah, yang secara literal artinya jika Allah menghendaki. Jadi untuk masa yang akan datang, maka sertakan kalimat ini. Adapun untuk masa yang sudah berlalu dan sudah terjadi, maka tidak perlu mengucapkan insyaallah, karena sesuatu yang telah terjadi itu pasti dikehendaki Allah. Contoh gini, Jumat lalu insyaallah saya Jumatan. Kalimat insyaallah diperlukan enggak, Ibu? Jumat yang lalu, minggu lalu, saya Jumatan insyaallah. Kalimat insyaallah itu diperlukan enggak? Tidak diperlukan. Kenapa? Karena sudah terjadi. Yang sudah terjadi pasti dikehendaki Allah.
Kecuali kalau yang dia maksud adalah Jumatan yang makbul di sisi Allah, Jumatan yang diterima di sisi Allah. Nah, ini kan tidak bisa memastikan. Maka dia mengucapkan kalimat insya Allah, maksudnya untuk itu boleh. Saya sholat Jumat di hari Jumat yang lalu, insya Allah. Nah, insya Allah yang dia ucapkan maksudnya ya Jumat yang lalu itu ya mudah-mudahan gitu. Itu sholat Jumat yang diterima di sisi Allah. Makanya dia ucapkan insya Allah. Begitu. Kalau yang dimaksud itu tidak mengapa. Saya subuh tadi sholat insya Allah. Nah, kalimat insya Allah kalau yang dia maksud ya sholat yang sesungguhnya, sholat yang diterima di sisi Allah. Nah, itu kan tidak ada yang bisa memastikan. Makanya dia katakan insya Allah, semoga diterima begitu. Jika Allah menghendaki, semoga diterima. Semoga sholat yang terbaik. Baik. Namun ya penggunaan seperti itu kan jarang. Maka ya kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu kita ngucapin insya Allah. Untuk sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang, maka sertakanlah insya Allah. Di surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu inni fa'il, sesungguhnya aku pasti melakukan itu besok pagi. Illa, kecuali dia menyertakan kalimat atau perkataan insya Allah. Jadi kecuali jika dia menyertakan kalimat jika Allah menghendaki. Adapun mengabarkan, saya besok akan kajian. Mengabarkan saja, bukan memastikan. Mengabarkan apa yang ada di dalam rencana yang sudah direncanakan di dalam pikiran kita, tidak ada masalah. Saya besok kajian. Baik. Tapi memastikan ini fa'il, besok pasti saya akan melakukan itu. Besok pasti saya akan kajian. Besok pasti saya akan berangkat. Nah, ini tidak boleh memastikan kecuali disertakan dengan kalimat insya Allah. Karena manusia memang dilarang memastikan perbuatan yang masih dalam rencana. Karena sejatinya manusia tidak mengetahui secara pasti apakah dia bisa melakukan ataukah tidak, apakah dia mampu ataukah tidak. Tidak ada yang bisa memastikan. Dan kalau orang itu memastikan, ini sejatinya termasuk cermin keangkuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ashabul Jannah. Seperti yang dilakukan oleh pemilik kebun yang sedang dikisahkan dalam surat Al-Qalam ini. Mereka mengatakan dengan secara pasti, yakni dengan sumpah, idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin,
Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh sudah mau bersumpah, kemudian ada kalimat sungguh-sungguh pasti akan memetik hasilnya, akan memanen hasilnya di pagi hari. Begitu. Ini cermin keangkuhan. Barakallahu fiikum. Dan mereka seperti itu juga bersumber dari keburukan, karena mereka bakhil. Mereka tidak mau diketahui masa panennya itu oleh fuqara dan masakin, sehingga mereka ingin mendapatkan hasil panen itu secara sempurna, tidak ada pengurangan dari fuqara yang diambil oleh fuqara dan masakin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebagaimana kisahnya sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Nah, itu kan keangkuhan yang bermula dari kebakhilan, bermula dari menahan harta untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon maaf Ibu ya, suaranya kurang sehat. Kalau banyak iklan mohon dimaklumi. Kita sedikit ingin menjelaskan tentang beberapa faidah dari kalimat insyaallah. Beberapa faidah dari kalimat insyaallah. Insyaallah ini sudah familiar ya di lisan kita. Bahkan mungkin sebagian orang-orang di luar Islam saja sangat fasih mengucapkan ini. Ada beberapa poin yang ingin kita jelaskan. Pertama, kalimat insyaallah ini membawa manusia kepada puncak kesadaran tauhid, bahwa hanya Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Kita mengenal di antara nama Allah As-Samad, yang artinya tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian mengucapkan insyaallah juga merupakan bentuk kesadaran bahwa di balik segala peristiwa ada sang penentu, yakni Allah Azza wa Jalla. Apa yang diinginkan manusia tentunya tidak selalu terwujud. Ada banyak keinginan, cita-cita kita yang mungkin sampai saat ini belum terwujud. Begitu kan Ibu? Dulu cita-cita mau jadi apa Bu? Sudah terwujud belum? Barakallahu fiikum. Ada banyak keinginan. Banyak orang mungkin pengen jadi orang kaya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah ya begitu-begitu saja. Banyak orang yang pengen dapat pangkat jabatan tapi tidak tercapai. Banyak orang yang ingin sehat misalkan, tapi ternyata dia tidak kunjung sembuh dari sakitnya. Dan demikian seterusnya. Apa yang diinginkan manusia tidak semua terwujud, tidak selalu juga terwujud. Seluruhnya bersifat tidak pasti. Dan justru karena itulah manusia dengan hikmah Allah dituntut untuk berikhtiar. Tugas kita hanya itu. Berikhtiar yang baik sesuai dengan panduan Allah dan Rasul-Nya,
kemudian bersandar hanya kepada Allah dengan tawakal yang terbaik dan menyertakan doa-doa terbaik. Sudah, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Berikutnya, kalimat insyaallah merupakan wujud pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Allah. Sembari dia bekerja keras untuk ikhtiar, karena proses yang ditempuhnya itu belum tentu pasti berhasil. Makanya ikhtiar saja. Tugas kita ikhtiar yang baik, tawakal, doa, pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena kita ini lemah. Kita ini lemah. Kekuatan kita bercampur dengan kelemahan. Sehatnya kita bercampur dengan sakit. Ya kan? Senangnya kita bercampur dengan susah. Mudahnya kita itu bercampur dengan sulit. Dan demikian seterusnya. Dalam pepatah Arab dikatakan dawamul hal minal muhal. Keadaan yang selalu seperti itu sesuatu yang mustahil. Kondisi yang gitu-gitu saja itu sesuatu yang mustahil. Ya kan Ibu? Dulu perutku tak begini, kan begitu. Dulu mataku tak seperti ini. Dulu wajahku tak seperti ini. Ibu pernah nyocokin wajah Ibu yang sekarang dengan wajah Ibu waktu SMA misal. Kadang beberes lemari cocokin tuh kalau pas lihat berkas ijazah. Ya. Ada punya ijazah kan Ibu? Alhamdulillah. Nah, itu dicocokin. Beda atau sama? Beda atau sama Ibu? Beda. Ya. Dawamul hal minal muhal. Keadaan yang selalu begitu-begitu saja itu sesuatu yang mustahil. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Baik. Kalimat insyaallah juga mengandung tarbiyah, mengandung pendidikan tentang betapa pentingnya tawadhu, rendah hati, tidak terlalu mengandalkan secara mutlak kepada kemampuan pribadi. Karena ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding dirinya. Maka di surat At-Takwir ayat 29. Di surat At-Takwir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidaklah dapat menghendaki, yakni menempuh jalan itu, kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana, merencanakan segala sesuatu, mengikhtiarkan segala sesuatu. Adapun keinginan dan kehendak kita itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kalimat insyaallah
Kalimat ini sering disalahpahami, sering disalahgunakan oleh sebagian orang. Contoh, kalimat ini digunakan oleh orang yang berniat mengingkari janji. Besok ya ketemuan, janji ya, insya Allah. Nah, kalau orang dengar insya Allah itu, berarti tidak komitmen dia. Gitu kan Ibu? Dijadikan sebagai kalimat basa-basi atau tempat berlindung dari ketidakteguhan pada janji, yang akhirnya ujungnya siapapun yang mengucapkan kalimat ini langsung ditanggapi negatif dan tidak bisa berharap utuh pada janjinya itu. Makanya kan orang nyebut insya Allah itu karena dia akan mengingkari janji. Begitu kan? Padahal Ibu, kalimat ini itu bukan untuk mengingkari janji. Tapi kalimat ini ya sebagai bentuk tadi, ya kerendahan diri kita, tawadhu kita, ketauhidan kita dalam memasrahkan segala urusan kepada Allah sambil kita itu berikhtiar maksimal. Begitu maksudnya. Sehingga ketika kita sudah berikhtiar maksimal, ternyata Allah tidak menghendaki, ya kita tidak berdosa dengan itu. Bukan untuk menyepelekan janji. Janji ya? Iya, siap. Insya Allah deh. Gitu. Kok ada insya Allah dehnya? Gitu. Nah itu biasanya kalimat itu memang dia untuk apa? Untuk menunjukkan ketidakseriusan. Insya Allah deh. Padahal justru dengan kalimat itu dia harusnya serius. Sungguh-sungguh menepati janjinya. Berpegang teguh dan komitmen memegang janjinya. Begitu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, kita ambil dari ayat 19 dan 20. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. As-Sarim. Nah, ayat ke-19 ini fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Ini menjadi pengingat bagi umat manusia untuk selalu waspada dan tidak terlena dalam kenikmatan dunia, sehingga menyebabkan akhirnya mereka angkuh dan durhaka. Nah ini ashabul jannah yang dikisahkan ini, mereka kan terlena dengan kenikmatan dunia. Ini hasil panen berlimpah luar biasa. Mereka tidak mau hasil panen ini terkurangi gara-gara diambil oleh fuqara dan masakin yang menjadi jatah mereka. Padahal orang tuanya dulu punya kebiasaan itu. Nah demikianlah keadaan mereka yang terlena dengan dunia itu. Terlena dengan kenikmatan dunia. Dengan hasil panen yang berlimpah. Akhirnya mereka angkuh, durhaka, bersumpah, berjanji, memastikan sepasti-pastinya besok pagi kita akan panen. Sebelum orang-orang tahu bahwa kebun kita ini ada di masa panen.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seharusnya manusia selalu waspada, tidak terlena dalam kenikmatan dunia yang menyebabkan mereka angkuh dan durhaka. Mengapa? Karena azab Allah itu bisa datang kapan saja, baik itu siang maupun malam. Tidak ada yang tahu. Dan semua peristiwa bencana, musibah, apalagi azab, itu kan sering datangnya tiba-tiba, mengejutkan, mengagetkan, membuat manusia itu panik, terperanjat. Maka di surat Al-A'raf ayat 97, 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka itu sedang tidur? Artinya jangan merasa aman, mesti selalu waspada, jangan terlena. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, di waktu matahari sepenggahalan naik, yakni saat mereka yal'abun, saat mereka bermain. Ya, maksudnya jangan merasa aman. Musibah itu bisa datang kapanpun. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan dan mengingatkan akan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa untuk menurunkan azab kapan saja. Ya, mau-maunya Allah sebagai zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang telah dialami oleh ashabul jannah, pemilik kebun yang bakhil, yang menahan apa yang semestinya tidak boleh ditahan secara syariat. Dengan keangkuhannya mereka bersumpah memastikan akan memanen kebun mereka di pagi hari. Apa yang terjadi, Ibu? وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Datang azab itu di malam hari. Pada malam hari dengan ketetapan dan kehendak Allah, datanglah petir yang membakar seluruh kebun mereka. Tidak ada satupun yang tinggal, semuanya hangus terbakar. Pernah lihat petir nyamber pohon, Ibu? Itu pohonnya mati tidak? Mati biasanya. Pohon kelapa itu kalau kesambar petir, itu rontok. Bisa terbakar, bisa rontok, akhirnya mati. Apalagi kena manusia. Kata orang kesambar geledek. Nah, itu kebunnya begitu juga. Allah turunkan azab di malam harinya. Dan kejadian tersebut terjadi ketika para pemilik kebun itu sedang tidur nyenyak. Sehingga tidak seorang pun yang tahu bahwa kebunnya telah habis terbakar. Kasori. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selesai sudah?
Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.